Masih semangat ini ya. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita masih dalam kajian pranikah dalam kitab ya Ahkamul Usrah fi Syariah Al-Islamiyah Dr. Ali Ahmad Al-Qulaisi dari Jami'at Son'a atau dari Universitas Son'a. Dan Masya Allah ya, ini lengkap sekali ya. Bahkan nanti akan pembahasan tentang talak dan lain-lain gitu ya. So, kita akan bahas satu persatu insya Allah. Kita masuk ke pembahasan sifat zawaj, sifat pernikahan yang ada pada zaman jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ahli washabihi ajmain, amma ba'd. Ja'a fi sahih an Urwah ana Aisyah radhiyallahu anha ikhtarathu ya anha akhbarathu anna nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Bahwasanya telah datang dari hadis sahih ya, dari riwayat Urwah ya, yang menyebutkan bahwasanya Aisyah ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan ke siapa? Ke Urwah tentang pernikahan yang ada pada masa jahiliyah. Ada 4 diantaranya. Kemudian yang pertama apa? Fakana minha kanikahun nas al-yaum yakhtubur rajul ila rajuli ya waliyatuhu au ibnatuhu fa yusaddiquha summa yunkihuha. Zaman dulu ternyata ada pernikahan juga yang sama seperti pernikahan manusia yang sekarang pada umumnya, yaitu laki-lakinya datang mengkhitbahnya, meminangnya, melamarnya, kemudian apa? Kemudian ya memberikan mahar ya, lalu menikahinya. Seperti itu. Ya, ini disebut dengan nikahul bu'ulah. Jadi zaman dulu disebut dengan nikahul bu'ulah ya, pernikahan pasangan ya. Jadi memang ya sudah sewajarnya gitu kan. Jadi ada lelaki datang untuk mengkhitbahnya, kemudian ada walinya di situ, kemudian mereka berdialog tentang mahar. Setelah itu ya, lelaki tersebut memberikan mahar yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, lalu menikahinya. Kemudian wa nikahu akhar. Kana rajul yaqulu li imra'atihi idza dhahurt min tamsiha ya. Kemudian ada nikah lain. Datang laki-laki ke perempuan ya, yaqulu li imra'atihi, dia berkata kepada perempuannya, idza tahurt, apabila kamu suci ya, bersih, min tamsiha, dari menstruasi, arsili ila fulan fastabdi'i minhu ya. Kemudian apa? Kamu silahkan pergi ke fulan, kamu silahkan pergi ke tetangga, misalkan mas siapa gitu ya, fastabdi'i minhu, kemudian apa? Minta untuk menikah dengannya, untuk menikah dengannya ya. Artinya apa? Artinya mungkin lelaki tersebut ya, yang minta untuk istrinya menikah dengan orang lain itu mungkin, mohon maaf, mandul, tidak beri keturunan, atau mungkin ya dia telah diberi keturunan tapi perempuan, lalu anak kedua perempuan lagi. Sedangkan orang Arab itu sangat-sangat yang menantikan namanya kehadiran putra atau anak laki-laki. Jadi istrinya disuruh apa? Berhubungan dengan pria lain untuk menghasilkan keturunan pria atau keturunan laki-laki. Wa ya'taziluha zawjuha la yamassuha hatta yatabayyan hamlaha min dzalika ar-rajul alladhi tastabdi' minhu. Maka suaminya ini dia tidak apa? Tidak menggaulinya, tidak menyentuhnya, tidak ya. Ya'taziluha. Ya'tazil itu artinya apa? Pisah ranjang. Udah kamu sana ya, saya sendiri di rumah, atau saya dengan
istri kedua, istri ketiga misalkan. Kamu dengan pria tersebut. Hatta yatabayyan hamlaha, sampai apa? Sampai dia hamil, jelas hamil, positif hamil, baru kembali lagi ke sini. Zalika rujul, dari orang tersebut, ya. Kemudian fa idza tabayyana hamlaha asabaha zawjuha idza hab. Ya. Inna yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Apabila setelah hamil, jelas-jelas hamil dari pria tersebut, maka apa? Ya, balik lagi ke suaminya yang lama. Maka suami yang lama menikahkan istrinya dengan suami yang lain atau pria lain. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan. Kemudian setelah itu, ya, setelah itu wanita tersebut setelah mereka hamil, ya, setelah wanita tersebut hamil, apa yang terjadi? Wanita tersebut balik ke mantan suami lamanya. Ya, artinya pernikahan dengan pria yang baru hanya sebatas sampai hamil saja. Ini kan akad yang kabur, nggak jelas akadnya, ya, nggak jelas. Sebatas sampai hamil saja, kemudian istrinya balik lagi ke suaminya yang lama, kemudian baru, ya, bisa kembali lagi. Idza ahabba, apabila apa? Apabila suami masih mencintai istrinya tuh. Tapi kalau suami sudah tidak mencintai istrinya, maka lanjut pernikahan dengan pria tersebut. Betapa patriarki dalam konsep ini, betul? Ya. Kalau misalkan istrinya balik, ya sudah hamil, balik ke suaminya. Kalau suami masih cinta, silakan balik, ayo bareng, hidup bareng lagi. Lalu ceraikan suamimu yang baru. Tapi kalau misalkan suaminya karena mungkin ditinggal lama setahun atau 2 tahun, sudah mulai goyah rasanya, sudah hambar, sudah hampa biasa aja, maka apa? Ya sudah, kamu balik lagi sana ke suami kamu yang baru. Gitu. Ini konsep ini nggak jelas, ya. Dan ini sudah dihapus dalam Islam, ya. Wa inna ma yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Maka konsep ini, konsep pernikahan ini dilakukan untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan, terutama laki-laki. Dan ini banyak dilakukan pada Arab jahiliyah untuk menghasilkan keturunan laki-laki, terutama mereka-mereka yang memiliki, ya, ketua suku, kepala suku, seperti itu. Kemudian nikah akhir, ya, kemudian ini disebut dengan nikahul istibda', pernikahan yang berkaitan dengan jenis kelamin. Yajtami'ur rahat duna al-'ashrah fayadkhuluna 'ala al-mar'ah kulluhum fayusibunaha fa idza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tad'a hamlaha arsalat ilaihim falam yastati' rajul an yamtani' hatta yajtami'u 'indahum fa naqulu lahum qad 'araftahum, ya, alladhi kana ma min amrikum wa qad waladti fa huwa ibnaki, ya, ya fulan, fa huwa ibnaka ya fulan, ya, fa tusamma man min ahabbat bi ismihi fa yahiq bihi waladaha wa la yastati an yamtani minhu rajul. Ini lebih unik lagi, ya. Yajtami'ur rahath, maka keluarga berkumpul, ya, mungkin sekitar 5 sampai 10, dunal asyrah, di bawah 10 orang berkumpul, mungkin sepupuan, ya, keponakan, om, tante, berkumpul 4, 5 orang, 6 orang. Fayadkhuluna 'alal mar'ah. Apa maksudnya? Dari 5, 4 orang itu, ya, itu laki-laki semua berkumpul, kemudian apa? Ada perempuan satu, lalu berhubungan gantian dengan perempuan tersebut. Ya, artinya ini apa? Kalau dalam sekarang ya kumpul kebo, gitu ya. Kumpul kebo, na'udzubillah. Mereka berkumpul, lalu apa? Ada satu wanita, mungkin 2 wanita, ya. Satu wanita, kemudian apa? Semuanya berhubungan dengan wanita tersebut. Kulhum fayusibunaha, ya. Berkumpul dan berhidup bersama mereka. Ya, 4-5 orang itu. Fa idza hamalat wa wada'at, apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan, wa marra layali ba'da an tad'a hamlaha, kemudian setelah itu beberapa hari setelah melahirkan, ya,
arsalat ilaihim. Kemudian anaknya dikirimkan ke siapa? Ke 4-5 orang itu tadi. Arsalat ilaihim falam yastati' rajul ayyam tani' hatta yastami'u indahum. Ya, maka 4-5 orang itu tadi nggak boleh menolak anak pemberian itu. Ya. Nah, ini untuk menentukan si cewek ini dan anak ini nanti anak siapa, istri siapa. Fataqulu lahum, ya, qad arafta, ya, qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladtu fa huwa ibnaka wa huwa ibnuka ya fulan. Dari lalu cewek datang ke 4-5 orang itu, ya, kemudian berkata, ya, kalian sudah berhubungan semuanya, ya, sudah melakukan hal, ya, pernikahan tadi secara kekeluargaan. Nah, kemudian waqad waladtu, dan saya telah melahirkan, katanya, fahuwa ibnuka, dan ini adalah anak dari kamu semua, ya, ya fulan, fatusamma, ya, man ahabtu bismihi. Dari ini semua, yang siapa yang saya cintai, maka saya nikah dengan itu. Ya. Fa yahiqu bihi waladaha wa yastati an yamtani' minhu rajul. Maka mana dari, ya, 4-5 orang itu, mana yang saya cintai, mana yang saya pengen hidup bersama, maka saya harus hidup bersama dengan dia. Tidak boleh menolak itu cowok. Misalkan ada 4 orang tuh, satu keluarga misalkan, ya, sepupuan gitu kan, kemudian ada satu perempuan, mereka hidup bersama, tinggal bareng gitu kan. Kemudian setelah tinggal bareng, perempuannya ini hamil, kan nggak tahu dari siapa, karena zaman dulu belum ada, ya, tes, ya. Perempuan ini hamil, nggak tahu dari siapa, dari A, B, C atau D. Kemudian setelah hamil dan melahirkan, ya, kemudian setelah melahirkan, perempuan ini bilang ke 4 orang ini, saya telah melahirkan anak kalian, ya, maka saya pilih di antara kalian mana yang saya cinta dengannya, saya tinggal dengannya. Hanya pilih satu di antaranya, sudah hidup bareng, gitu, ya. Ini sebenarnya nikah hurrohat atau nikah kekeluargaan, unik, ya, gitu. Kemudian ada nikah rabi', ya, nikah royat, nikah bendera. Apa maksudnya? Yastami'un nas al-katsirun wa yafadkhuluna 'alal mar'ah la tamtani' mimman ja'aha. Ya, ini sekarang seperti prostitusi. Jadi rumah-rumah di wanita tersebut, ya, itu memasang bendera. Kalau di kita bendera putih pada orang meninggal. Kalau sana bendera mungkin hijau, biru atau mana, kuning, merah. Pasang bendera menandakan bahwasanya apa? Wanita tersebut siap untuk dinikahi dengan siapapun, ya. Fadkhuluna 'alal mar'ah, maka apa? Mereka bisa berhubungan dengan wanita tersebut. La tamtani' mimman ja'aha, dan wanita tersebut tidak akan menolak siapa saja yang datang kepadanya, ya. Wa hunnal baghoya, dan ini adalah, mohon maaf, pelacuran, ya. Sekarang ada konsep pelacuran. Yusibna 'ala abwabihinna rayat fatakuna alaman, ya. Maka di depan pintu-pintunya dipasang bendera. Ini jadi tanda bahwasanya dia bisa menerima pernikahan dengan siapapun. Faman aradahunna dakhala alaihinna, ya. Fa idza hamas idahunna wa wada'at da'wan laha al-qafah, ya. Maka apabila dia hamil dan melahirkan, ya, di antara satu yang datang itu wada'at, ya, kemudian da'au laha al-qafah, kemudian, ya, mereka memanggil satu, ya, sebagai yang nanti yang akan nunjuk nih siapa anak itu, untuk siapa anak itu. Summa alhaqu waladaha billadzi yaron, maka orang tersebut tadi yang dipanggil itu, ya, dia akan menunjuk, oh, kepada kamu. Berarti apa? Berarti anaknya milik kamu, ceweknya jadi istrinya kamu. Unik, ya. Nah, kemudian
wala yamtani' min dzalika, dan orang tersebut tidak bisa menolaknya, ya kan, ya sudah sah, ya. Nah, maka dari itu ini adalah nikah-nikah zaman dulu, dan sekarang lebih parah lagi ternyata, tanpa akad, hanya transaksional, ya gak? Iya, sekarang ternyata lebih parah dari zaman sebelum Nabi Muhammad. Padahal sekarang kita adalah umat Nabi Muhammad, tapi sekarang lebih parah, tanpa akad, hanya transaksional, ya. Terjadi di berbagai hal, bahkan negara Muslim sekalipun, negara Arab Saudi sekalipun ada seperti itu. Kalau dulu masih ada akadnya jelas, ya pun kayak gini ya, artinya apa? Ya, akadnya kayak gini nih, suka-suka mereka. Tapi mereka melaksanakan berdasarkan akad tuh. Ya, ada pernikahan di situ. Dan sekarang tidak ada, hanya sebatas transaksional. Ya. Wa min nikahil jahiliyah nikahul khadn. Ya. Kanu yaqulu nikah khadn namanya. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Ma istataro fala ba'sa bihi wa ma dhahara fa huwa ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya apa itu nikah khadn, ya. Bahwasanya mereka mengatakan kalau yang tertutup tirainya, ya, atau rumahnya apa namanya pintunya tertutup, maka nggak apa-apa, boleh untuk berhubungan dengannya. Jadi tanda. Mamazaharo fahwal, apabila misalkan dia menunjukkan, ya, menunjukkan apa namanya hamil, atau maka itu menjadi yang terakhir, pria yang terakhir. Waminhan nikahul badal, ya, diantaranya juga nikah badal. Ini yang di luar dari konteks hadis sahih tadi ya. Kalau 4 tadi, yang pertama nikah seperti manusia pada umumnya, kemudian nikah nikahul istibda, ya, yang pria suaminya menikahkan dengan pria lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah nikah rohat, yang satu keluarga berkumpul, ya, 4-5 orang berkumpul, ada wanita, gitu ya. Kemudian ada nikah rohat yang memasang bendera, itu adalah dari hadis, ya, dari riwayat Urwah dari Aisyah, ya. Kemudian kalau ini di luar dari hadis itu ada nikahul badal, yaitu wahwa an yaqul rajuli rajul anzilli an imra'atik wa anzillaka an imra'ati wa uzidak, ya. Maka ada dua pasangan nih, suami istri, ya. Suaminya bilang, ya, tukar istri gitu. Ini nikahul badal. Ada ternyata zaman jahiliyah. Sekarang ada juga. Terulang ternyata. Ya. Saya tidur dengan istri kamu, kamu bisa tidur dengan istri saya. Ini nikahul badal terjadi. Ya, waqad hadamal Islam ankihatal jahiliyah kulluha. Maka Islam datang untuk menghapuskan semua pernikahan-pernikahan ini. Maka dari itu kalau misalnya ada yang bilang Islam membolehkan poligami, itu hanya fokus pada titik saja. Tapi di luar itu mereka tidak fokus. Ya. Islam datang untuk menghapus pernikahan ini, nikah jahiliyah. Kulluha, semuanya, wa ja'alani nikah nizaman yatahaqqaq fi arkanihi wa syurutihi. Maka Islam menjadikan nikah itu sebagai pedoman, ada petunjuknya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada, ya, bagaimana proses, ya, khitbah, walimatul urus, ada sunnahnya dan lain-lain. Ada sistem, menjadi sistem. Fala yutimmu nikah wa la yatahaqqaq illa idza tahaqqaqat tilkal arkan wasyurut. Maka nikah tidak bisa sah dan terjadi ketika rukun dan syaratnya tidak bisa terpenuhi. Ya, dan insyaallah rukun dan syarat ini kita akan bahas di pertemuan depan insyaallah taala. Ya. Jadi inilah sifat-sifat atau jenis-jenis pernikahan pada Arab jahiliyah. Ya. Dan sekarang hampir semuanya terjadi dengan konsep yang lebih modern, dengan konsep yang lebih terbuka. Dan ini merupakan salah satu tanda-tanda kehancuran. Ya. Gitu. Kafatul majlis.